Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka yang kali ini datang dari luar negeri, datang dari Turki, di mana di sana pada tanggal 20 Februari 2023 telah terjadi gempa kekuatannya 6,4. Nah, di daerah tepatnya itu di daerah Hatay, di daerah Hatay. Nah, di sana banyak korban-korban rumah roboh, gedung-gedung yang roboh juga. Nah, kebetulan teman kita yang dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini kan tergabung dalam IMT, Emergency Medical Team. Nah, dia terpilih untuk berangkat ke Turki untuk misi kemanusiaannya. Nah, kali ini kita akan mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi langsung dari Turki bersama rekan kita. Kalau kita di kebencanaan biasanya memanggilnya dia Sen Novi yang sedang tugas di Turki. Oke, kita coba menghubungi Sen Novi dari Indonesia ke Turki. Halo, Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam warahmatullah. Mas Roni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Uh, I feel very happy. Oke. Alhamdulillah. Di sini masih pagi soalnya, jadi masih masih fresh, masih semangat. Alhamdulillah. Okay, Tapi ya dingin. can you tell me about the situation now in In Indonesia ya. okay, from Indonesia. Eh, You're not Indonesia. ya situasinya di sini, alhamdulillah rumah sakit lapangan kita ini sudah beroperasi. Kita sudah menerima pengobatan, melayani pengobatan sudah sejak tanggal 15 kemarin, kemarin seminggu yang lalu, Mas Roni. Okay. Nah, tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan sekarang 22 Mas Rani ya. Ya betul Sama ya 22. waktunya. Kita juga nanti akan mulai pelayanan dari mulai sekitar jam 9. Ini di sini masih sekitar pukul 8.49, masih setengah 9 ya. Jadi nanti kita mulai pelayanan pukul 9. Suasananya di sini sangat dingin, suhunya sekitar 4 derajat. Kalau sekarang sudah ada matahari, mungkin sudah naik sekitar 7 sekitar 7 derajat. Cuman karena anginnya agak kencang ini di sana, di sekitar sana itu di sekitar di sana itu ada gunung yang masih ada saljunya. Jadi angin yang berasal dari gunung itu yang menyebabkan hawa dingin. Kalau rumah sakit kita, ya alhamdulillah settingannya seperti ini. Nah, kayak gitu. Ada beberapa tenda dormitory, ada tenda ruang operasi, ada tenda pelayanan, ada tenda rawat inap, ada tenda untuk poli seperti itu. Jadi ya sudah seperti rumah sakit lapangan lah seperti itu. Ada, ada ambulan dari Turki juga yang standby kalau ada pasien yang referral butuh dirujuk seperti itu. Ya Mas Roni. Ini tepatnya di daerah mana? Turki daerah mana ini? Ini di daerah Ardikli, di daerah Hasa. Hasa itu provinsi Hatay. Jadi memang di sini kita ditempatkan di lapangan ini, di lapangan di Hasa ini, karena memang sudah disiapkan oleh pemerintah Turki untuk tempat kita mendirikan klinik. Seperti itu. Nah, di sekitaran sini, sekitaran daerah sini itu ada beberapa camp pengungsi. Jadi makanya kita ditempatkan di sini karena ada beberapa camp pengungsian yang di situ banyak sekali. Akhirnya mereka semuanya apabila memerlukan pelayanan kesehatan datangnya ke sini. Oh gitu. Memang seperti itu. Disiapkan Lumayan besar ya. lapangan ini untuk kita mendirikan klinik atau rumah sakit lapangan ini. Seperti itu. Oke, untuk kondisinya gimana? Mulai kemarin yang terjadi gempa itu, sekarang apa ada gempa susulan atau gimana? Oke, setelah gempa yang pertama itu 3 hari yang lalu juga terjadi gempa susulan, Mas Roni, kekuatannya sekitar 6,2 ya. Kita terasa banget di tenda. Jadi kebetulan pada saat itu kan kejadian pukul 20.30 ya, 20.38. Nah itu kita pas di dalam tenda itu kerasa sekali. Jadi ada videonya di kami juga yang jalan itu sudah goyangnya kencang sekali, dan itu
beberapa warga sudah ada yang kembali ke rumah pemukiman mereka. Jadi masih ada juga korbannya. Kemarin itu ada korban WNI ya yang jenazahnya dibawa pulang juga. Terus mereka memang beberapa masih tinggal di tenda, Mas Roni. Cuman ada sebagian warga yang sudah kembali ke pemukiman karena memang dingin mungkin ya. Nah, jadi yang kembali ke pemukiman, nah itu yang kemarin sempat ada luka-luka. Kemudian juga ada dari beberapa relawan yang kebetulan juga tinggal di gedung pada saat itu, dari mereka sampai loncat, Mas Roni, ketika terjadi gempa itu. Loncat dari lantai 1 sehingga mereka cedera karena menyelamatkan diri supaya tidak terkena peruntuhan. Dan mereka cedera ada 2 orang dan mereka dirawat di klinik kita dari Indonesia. Dari Indonesia juga. Tapi bukan dari IMT, Mas Roni, bukan dari gabungan relawan IMT Indonesia ini, bukan. Cuman memang keduanya berasal dari Indonesia dan dari NGO lain, bukan dari kita, bukan dari tim IMT INA. Seperti itu. Oke, berarti sekarang situasinya mulai aman ya? Ya, alhamdulillah sudah semenjak gempa 3 hari yang lalu sudah nggak ada gempa susulan sih. Mudah-mudahan juga sudah tidak terjadi lagi. Cuman memang masih banyak masyarakat yang trauma karena kemarin waktu setelah kejadian gempa itu ada beberapa yang datang ke klinik kami karena panik. Jadi bukan karena ingin berobat, karena memang mereka sedang dalam situasi stres, panik, akhirnya mereka seperti mencari bantuan, nah seperti itu. Ada sekitar 25 orang pada saat datang ke kita untuk berobat. Ya, bukan berobat, istilahnya untuk konsultasi, mencari bantuan lah, istilahnya seperti itu. Jadi hanya gejala panik seperti itu, bukan sakit. Tapi memang ada beberapa yang benar-benar sakit. Seperti itu, Mas Roni. Oke. Oh, ini kira-kira ya, kira-kira. Ini kapan kita manggilnya Sen ya, karena dalam kebencanaan biasanya kita manggilnya Sen. Sen ini comeback to Indonesia. Kembali ke Indonesia kapan ini? Kemarin ada surat tugas yang semua diperpanjang, cuman karena memang kita kan mendirikan klinik ini ada izinnya ya Mas Roni, kita ada izin. Jadi sesuai kesepakatan awal, izinnya kan memang hanya sampai tanggal 28. Jadi kemungkinan tanggal 28 kliniknya sudah kita akhiri karena izinnya memang sampai tanggal 28. Ya nggak tahu lagi nanti keputusan pimpinan seperti apa. Yang jelas surat tugas memang sampai tanggal 14 Maret, cuman izin rumah sakit lapangan hanya sampai tanggal 28 Februari. Jadi kita tunggu keputusan pimpinan selanjutnya. Oke, sekarang seperti itu Mas Roni. Sudah tanggal 22 sekarang. Sebentar lagi ini. Iya. Suasana briefing pagi. Nah, ini setiap pagi dan malam kita ada briefing. Jadi ada evaluasi tentang pelayanan kita setiap harinya. Nah, seperti itu suasananya. Kelihatan ya Mas Roni? Oke, kelihatan. Keren. Oke, kayaknya kita perlu mengakhiri deh. Senovi mau ikut briefing kayaknya. Oke, Senovi. Kalau masih ada pertanyaan satu lagi nggak apa-apa. Oh, kita lanjut di rumah kita aja di Indonesia. Kita lanjut di Indonesia aja. Siap. Takutnya kita mengganggu. Terima kasih Mas Roni. Oke, sama-sama. Doanya, Bismillah. Ya. Selamat bertugas. Jaga kesehatan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, itulah tadi kita berbincang dengan teman kita yang dikirim ke Turki untuk menangani masalah korban-korban bencana. Di sana ternyata sudah dibangunkan rumah sakit darurat ya, dan beberapa petugas dari beberapa negara sudah bersatu di sana untuk membantu tentang kesehatan terutama ini di daerah Turki tersebut. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa.